Sila Horas Mujajua Bang Hendro. Ya, terima kasih. Horas Mujajua, silakan. Jadi untuk ya sedikitlah merespon dari kegelisahan Bang Hade tadi. Ya, jadi begini Bang Hade, memang itulah ya, kita mengoreksi sedikit pemerintahan kita. Kesalahan terbesar 2 periode pemerintahan Pak Jokowi, ya kita harus berani mengatakan penegakan hukum itu tidak jalan Bang. Betul. Itu fakta begitu loh. Polisi itu tidak presisi Bang, itu fakta begitu loh. Dan yang namanya korupsi itu Bang, semua lini. Coba sebut instansi mana yang tidak koruptor, tidak korupsi. Semua Bang. Jadi isu-isu KKN dulu, Orde Baru itu sekarang marak gitu loh. Nggak usah kita tutup-tutupi itu gitu loh. Dan ini malah korbannya Bang, coba setingkat menteri, berapa menteri yang fakta gitu loh, kena korupsi. Ketua KPK fakta Bang, semua kena. Jadi apalagi Bang, makanya ketika Pak Makmu berteriak tentang tangkap korupsi, miskinkan, dan Ganjar bilang di Nusa Kembangkan, itu solusi Bang. Betul. Itu solusi. Betapapun Abang hebatnya untuk mengatur ekonomi, pemasukan APBN, APBD dan lain sebagainya, hebat pun hilirisasi apa semua itu digital apa semua, tapi kalau ada koruptor Bang, kalau itu besar-besar semua, saya sangka kita tidak akan pernah menjadi Indonesia emas mimpi gitu loh. Jadi itu salah satu gitu loh. Bukan saya menjagokan Pak Mahmud, enggak, kita berdasarkan data gitu loh. Jadi ini kesimpulan, hanya dari ketiga paslon ini yang getol mengatakan tangkap koruptor hanya mereka. Miskinkan dan aktifkan undang-undang perampasan. Hasilnya nanti kemana? Itu bangun puskesmas, itu bangun namanya infrastruktur sosial. Bukan malah pertanyaan infrastruktur sosial tapi dijawab dengan stunting. Kan kacau gitu ini. Cuman satu ya bro, yang berteriak cuman satu ya dari paslon nomor 3 ini ya, luar biasa ya. Makanya saya bilang Bang Hendro, sekarang begini Bang Hendro, saya sebetulnya kalau mau berdebat itu atau berdiskusi itu, yang esensi lah, yang kelas presiden dan kelas wapres lah gitu loh, yang didiskusikan. Saya rindu kalau ada capres atau wapres mengatakan hilirisasi, betul, itu sangat ditakuti oleh luar negeri, mengaktifkan yang namanya sumber daya kita yang ada, baik manusia maupun alamnya. Sekarang begini Bang Hendro, capres dan cawapres mana yang berani mengatakan? Contoh, ini muncul pula 1 triliun satu hari. Bayangkan itu Bang, gimana lah itu Bang? Coba masuk akal kah itu? Bayangkan ini jor-joran pemerintahan Jokowi dana desa, saya sangka miliaran satu desa. Tapi apa akibatnya Bang? Berapa kepala desa yang masuk penjara? Itu pernah dievaluasi nggak gitu? Artinya belum siap Bang. Kenapa? Karena status hukum, penjelasan hukumnya belum siap orang. Artinya sumber daya manusianya nggak ada gitu. Abang kasih susu hanya untuk makan siang untuk anak itu, lalu makan sore, makan paginya bagaimana? Bukan itu. Masih banyak orang yang nggak sekolah karena nggak ada uang gitu. Bukan makan siangnya, lalu susu lagi. Emangnya kita penghasil susu? Itu harus diekspor lagi. Coba kalau seandainya untuk mengatasi itu ada berani presiden wakil presiden ini. Kita ada 38 provinsi. Setiap provinsi mesti ada perkebunan untuk ini. Mesti ada peternakannya untuk setiap provinsi, mesti ada. Harus cukup susu. Peternakan. Satu provinsi, satu peternakan untuk mengcounter wilayah masing-masing. Itu dong. Pertanian, apakah kita tidak punya lahan pertanian? Di Indonesia ini tanahnya subur. Kenapa mesti gitu? Jadi hilirisasi itu hanya semacam slogan saja. Bukankah kita identik dengan masyarakat Indonesia ini, jiwa petaninya dari dulu kita agraria. Masyarakat itu paham betul, tapi mengapa? Artinya kita tidak pernah menanganinya dengan serius. Itu loh. Coba kalau setiap provinsi cukupkan lumbung padinya masing-masing. Setiap provinsi ada peternakannya masing-masing, ada lumbung padinya masing-masing. Coba, itu programnya begitu loh. Yang nyata-nyata, nggak usah. Ini cerita pula masalah SGI, apa semua itu. Ekonomi syariah.
global pula yang dipermasalahkan dan disingkat supaya dijebak. Abang ngomong masalah syariah, sedangkan di Solo sendiri itu sate guguk itu berkeliaran. Tahu nggak sate guguk? Sate jamu. Itu di Solo loh. Betul. Itu terang-terangan loh. Itu loh, sate guguk, sate jamu apa semua itu bertolak belakang sekali dengan syariah. Lalu abang juga tahu kan Bank Syariah bagaimana, siapa itu pengusaha jalan tol itu bermasalah semua kok. Lalu datang 212 atau FBI mau mendirikan NKRI Syariah apaan? Gitu loh. Negara ini bukan negara agama, kan udah sering kita bilang. Negara ini yang beragama beda itu. Gitu. Sekarang begini bang, aku kemarin itu aneh gitu loh. Sekarang mari kita apple to apple lah. Contoh Anies, lalu Prabowo dan Pak Ganjar contohnya. Itu abang tahu kan 2022 lah kita buat. Itu 300 triliun loh untuk DKI Jakarta. Nah, itu di Jateng cuma 126 triliun, tidak sampai setengahnya. Gitu loh. Gitu bang, 2022 gitu kita bandingkannya. Lalu APBD-nya berapa? DKI 76,84 triliun. APBD di Jawa Tengah cuma 24,59. Betul. Pendapatannya di DKI itu 62,95 bang, 62,95 triliun. Di Jawa Tengah berapa? Cuma 24,17 triliun bang. Lalu penduduk Jakarta cuma 10 juta bang. Jawa Tengah itu 37 juta 32.410 jiwa loh bang. Jauh. Bayangkan itu gitu. Dengan dana seperti itu. Lalu lihat apa yang dibuat Anies di DKI. Begitu dong debatnya gitu loh. Lalu Prabowo apa yang dia terima di 2022? 150,43 triliun untuk Menhan. Apa yang dia buat? Gitu loh. Coba lihat itu pengungsi Rohingya lalu lalang di Aceh sana. Betul. Macam nggak ada pertahanan laut kita, macam nggak ada fasilitas gitu loh. Apa? Lalu di Papua di sana gitu. Begitu maksudku. Mari kita apple to apple. Mari kita melihat jejak rekod. Mari kita lihat. Kalau sudah begitu dana pun besarnya kita kucurkan lalu tidak jadi apapun, bagaimana nanti mengelola negara ini bang? Gitu. Itu yang saya takut gitu. Jadi ketika ada yang berteriak satu statement saja, serius untuk menangani koruptor, mari kita miskinkan, mari kita nusa kembangkan, menaikkan undang-undang perampasan, lalu dana dari itu semua nanti akan dikucurkan untuk membangun infrastruktur sosial. Itu salah satu solusi bang. Yes. Begitu loh. Itu yang penting gitu loh. Jadi tidak omong kosong kita gitu loh bang. Jadi, marilah kita betul-betul melihat sepak terjang. Ini bukan seperti memilih kepala desa bang gitu. Kepala desa itu abang bisa incumbent, artinya bisa individu gitu loh, nggak perlu partai. Lalu orang serang partai, serang PDIP, aduh gitu loh. Petugas partai itu bukan esensial. Itu memang undang-undangnya demikian loh bang. Gitu. Setiap capres cawapres itu memang harus lewat parpol. Itu sudah begitu undang-undangnya. Gitu. Kenapa kita permasalahkan? Justru yang harus kita permasalahkan yang merongrong undang-undang ini, yang melanggar undang-undang ini. Nah, kan sudah saya bilang dari kemarin, 2023 ini adalah sejarah terbesar dituliskan. Disinilah penghancuran konstitusi. Itu telak sekali. Mari kita berkaca, malu kita loh. Apalagi nggak ada harga diri bangsa ini kalau konstitusi itu dilanggar dengan terang begitu, dan calon pemimpinnya yang betul-betul yang melanggar itu, coba bayangkan apa yang mau dikata lagi. Makanya terima kasih seperti Mbak Susi tadi, pasti itu selalu menjadi pikir ya, orang yang tahu hukum, orang yang mengerti paling tidak kita dasar-dasarnya pasti geleng-geleng kepala bang. Ini jelas-jelas kok pelakunya itu fakta, dia melakukan pelanggaran, dan itu PDTH kan, pelanggaran dan pecat secara tidak hormat karena melakukan pelanggaran terhadap etika berat gitu loh. Berat loh. Tetapi putusannya siapa yang melakukan itu? Atas perintah siapa? Itu pajangan bro ya. Pajang atas perintah siapa? Dia bekerja sama dengan siapa? Ngeri saudara. Termasuk adalah yang tersangkut adalah si Prabowo juga itu. Silakan. Tapi anehnya bang,
Orangnya kita tangkap, orangnya dipecat secara tidak hormat, tapi putusannya kita pakai. Masih Gitu. benar. Kan aneh itu. Betul. Artinya produk orang haram kita pakai, tapi produknya kita halalkan. Gimana coba? Betul. Bagaimana itu coba? Orangnya terbukti bersalah, dipecat secara tidak hormat, tapi produknya berlaku dan harus diikuti. Ini ibarat barang curian, Bang. Abang jelas-jelas mencuri, tapi itu halal gitu loh, hasil curian itu. Gimana itu coba? Makanya saya bilang penegakan hukum itu coba. Kalau tadi ada lagi yang menyinggol tadi tiga periode. Kan cuma satu negarawan yang di ketua parpol ini yang berani mengatakan tidak. Selebihnya coba lihat Nasdem. Kan dulu coba siapa yang berteriak-teriak itu yang tiga periode itu coba. Atau yang mencoba mau nanti kita atur saja. Hukum itu bisa diatur kapan kalau kita sudah duduk. Ada itu. Jejak rekamnya semua. Sekretaris PKS apa semua. Aduh. Gitu. Jadi Bang, yang setelah saya pikirkan ini, betapa malunya seperti Pak Ade tadi. Coba bayangkan ini Pak Ade. Bagaimana kita di mata dunia kalau kita sempat dipimpin oleh orang yang pelanggar HAM berat dan pelanggar konstitusi. Betul. Mau di mana ditaruh? Mau di mana ditaruh muka jadi Pak? Gitu loh. Betul Pak. Apakah nanti presiden terpilih itu sekiranya dia terpilih, bisakah dia, maukah presiden Amerika itu bersanding sama dia gitu loh? Contohnya gitu. Iya. Kan kita itu nista di mata orang, Bang. Kan abang tahu sendiri kan, apalagi di Eropa, jangankan mati ribuan, satu aja pun mati kan begitu viral kan. Ingat kejadian apartheid, apalagi kulit hitam apa, rasisme itu isu yang untuk orang Eropa itu Pak, yang namanya teroris, yang namanya apa namanya ini, yang namanya rasis ini, HAM ini perhatian betul mereka. Iya. Gitu. Betul. Merasa nista betul, merasa ini betul, itu isu yang tidak sepele. Kita mungkin contoh, makanya pertanyaan Pak Ganjar kemarin sangat relevan. Bagaimana nasib yang 13 mahasiswa itu? Gitu. Kan dia hanya bertanya apakah mau mengadakan peradilan nanti, gitu loh. Ya kan? Atau minimal bisa ditunjuk di mana makamnya supaya paling tidak orang tuanya bisa ziarah. Kan itu pertanyaan malah disalahkan Mahmud. Justru di zaman Mahmud MD lah itu bisa diungkap. Dan bahkan PBB mengakui, tapi kan hanya sekedar mengungkap. Maka jangan salahkan setiap 5 tahun sekali akan muncul di sini. Karena nggak pernah tuntas Pak Endro. Nggak pernah tuntas. Dan akan dituntaskan sama Ganjar ini saudara. Ya kan kemarin kan. Kan dia berani mengatakan begitu. Nah, paling tidak Ganjar berani mengatakan itu. Gitu. Bahwasanya nanti tidak dijalankan atau tidak itu dosanya. Gitu. Sama waktu ketika Najwa di UGM mengundang mereka bertiga, Pak Prabowo nggak mau bercermin. Lalu apa yang dikatakan Ganjar? Dia singkat saja. Nah, sekiranya saya terpilih mendapat amanah menjadi presiden, menurut ibu saya Ganjar itu presiden adalah amanah, tugas. Itu berkat. Jangan korupsi. Bismillah. Habis. Itu aja Bang. Nanti kalau Ganjar korupsi itu dosanya sama ibunya dan dosanya kepada Tuhan dan dosanya kepada rakyat. Gitu aja Pak. Saya tidak mau omong banyak cerita. Sekarang beginilah Bang, coba 1 triliun satu hari hanya untuk makan siang, coba betapa ribetnya di bangsa kita ini. Apakah pernah kita belajar coba dana-dana pembangunan desa itu? Coba lihat berapa desa sih yang sudah berkembang dengan dananya yang begitu besar, dan berapa kepala desa yang ditangkap, gitu loh. Karena tidak siap dengan keadaan seperti itu. Artinya sumber daya manusianya masih jauh Pak, panggang dari api. Buatlah program yang betul-betul cita rasa kita. Maka saya bukan Pak Jokowi, betul, saya sangat bersyukur dalam konteks hanya 2, infrastruktur dan hilirisasi. Tetapi infrastruktur diwujudkan, hilirisasi hanya teori. Kalau memang itu betul-betul dijalankan, memang betul-betul kita pasti ditakuti karena Indonesia ini seksi bagi negara luar. Seperti tadi coba, bagaimana mungkin kita yang musim hujannya begitu cepat, tanah begitu subur, kok selalu mengekspor beras? Dari mana jalan ceritanya? Gitu. Artinya Pak, manajemen kita untuk menghasilkan beras belum kuat. Bagaimana mungkin kita mengekspor susu Pak?
Kita peternak sapi kan di tempat tertentu sangat hebat, tapi di tempat tertentu nol minus sama sekali. Coba di setiap provinsi harus ada peternakan untuk penyedia susu, harus ada lumbung padi setiap provinsi, harus ada perikanannya, gitu loh. Semua ekonomi. Dan kita punya potensi untuk itu. APBN kuat untuk itu. Apa masalahnya, Pak? Masalahnya korupsi. Nggak usah banyak cerita gitu loh. Itu masalahnya yang menggurita, yang sudah mulai kita merdeka tahun 45 sampai detik ini, yang membuat kita tidak maju-maju dan masyarakat menderita koruptor. Gitu loh. Betul. Masyarakat itu sudah kerja kok, banting tulang kok. Iya. Apa yang nggak dikorupsi? Pupuk. Apa yang nggak dikorupsi coba? Makanya sudah benar gitu loh. Jadi kita bukan mempengaruhi. Jadi untuk saudara-saudara netizen dimanapun Anda berada, kalau mendengar channel kita ini, saya hanya mau mengatakan, jadilah pemilih yang rasional, yang cerdas. Pilihlah yang betul-betul minus malu. Semuanya ada kelemahan dan kelebihannya. Tetapi paling tidak yang paling sedikit lah lemahnya gitu loh. Betul. Satu, jangan-jangan yang melindungi para koruptor itu janganlah gitu. Ini macam Pertamina, kembali lagi kita ke nol nanti nih Pak. Gitu loh. Cobalah berpikir waras sedikit gitu. Pilihlah yang betul-betul yang rasional, yang betul-betul memiliki pengalaman baik di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dan saat ini yudikatif sangat perlu Pak. Gitu. Dan terakhir itu tadi yang intoleran, yang teroris-teroris, yang memainkan politisasi agama, jangan nanti kita seperti Timur Tengah gitu.